Muhammad Aswad Idris. Hadir. Andi Akila Cibengaran. Febriana. Hadir. Ismail. Yumari. Isa Ramadan. Marco Fitri. Muhammad Fauzan. Muhammad Ferdi. Muhammad Haikal. Muhammad Yusuf. Muhammad Arif Flores. Muhammad Asqaf Kuliah. Muhammad Hakan. Muhammad Safwan. Nur Syabira. Nur Aziza. Nur Eni. Krisna Diani. Sarah Kemudian. Selvi. Wiyati. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah teks prosedur. Nah, sebelum itu apakah yang kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Tidak ada. Atau ada yang pernah mendengar sebelumnya? Tidak ada. Jadi untuk itu tolong silakan kalian cermati teks yang sudah dibagikan sebelumnya tadi. Nah, setelah kalian mencermati teks yang sudah dibagikan, apa isi dari teks tersebut? Ada bisa? Nah, dari ini kira-kira ada yang bisa menyebutkan tujuan dari teks ini? Tujuannya? Membuat teh manis. Ya, cuma kurang. Jadi tujuannya untuk memberitahukan kita bagaimana cara-cara dalam membuat teh manis. Nah, ini termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi, ada yang bisa menyampaikan teks prosedur itu apa? Tanpa rasa membuat sesuatu. Suaranya. Langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, betul. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi arahan, langkah-langkah, tata cara untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Seperti yang kita yang sedang berlangsung saat ini merupakan teks prosedur. Prosedur dalam pembelajaran dari pembukaan, absensi, menyampaikan materi, itu semua termasuk ke dalam prosedur pembelajaran. Di dalam teks prosedur itu terdapat kalimat perintah seperti yang tadi dikatakan temannya, aduk hingga rata, tuangkan air panas, itu semua kalimat perintah atau imperatif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Strukturnya tadi yang pertama adalah tujuan, seperti yang sudah kalian tadi sebutkan, tujuannya sesuai dengan teks yang kalian cermati. Yang kedua, alat dan bahan. Siapa tadi sudah baca? Tidak. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu langkah-langkah. Nah, di sini ini yang paling utama adalah langkah-langkah. Karena di sini kita akan diberitahukan bagaimana cara melakukan sesuatu. Misal kalian semua punya WhatsApp? Punya. Punya? Punya. Nah, pertama kali yang kalian lakukan untuk menggunakan WhatsApp-nya kalian itu apa? Membuat akun. Ini anggaplah ini kita sudah punya akun. Yang simpelnya saja kita sudah punya akun, kita mau menggunakan WhatsApp-nya. Mau update story, mau ngomong gosip, bergibah atau apa. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah apa yang kalian pertama kali kalian lakukan untuk menggunakan WhatsApp-nya kalian? Masa tidak tahu? Setiap hari kalian lakukan? Cek. Langkah pertama sebelum kita menggunakan aplikasi WhatsApp, sebelum kita membuka WhatsApp, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa? Betul, bisa nyalakan data. Tapi yang pertama nyalakan dulu HP-nya. Kalau tidak punya HP-nya nggak bisa nyalakan data. Nah, betul, nyalakan HP, kemudian nyalakan data. Berikutnya buka apa?
Buka menu, kemudian kita cari aplikasi, WhatsApp. kemudian kita Buka. nah begitu. Itu ya teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memakai sepatu, ke sekolah, seragam, pasti kalian mengikuti langkah-langkah prosedur, memakai jilbab, baju, celana. Nah, itu semua dengan teks prosedur. Kita selalu berdampingan dengan kegiatan yang berprosedur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya kita kedua ini saya akan membantu kalian menjadi kelompok belajar. Jika kelompok belajar. Paham? Jika kelompok ada 6 ada 7. Bentuk sendiri. Kelompok 1 siapa? Ini. Kelompok 2, kelompok 3. Jadi silakan diperhatikan lembar yang sudah saya berikan. Nah, coba. Itu ada pertanyaan. Nah, nanti di sini ada pertanyaan pertama itu kalian diminta untuk dengar jangan. Jadi pertanyaan untuk kolom 1 itu manakah yang termasuk teks prosedur. Nah, jadi nanti kalian mengamati kedua teks yang ada di halaman pertama. Halaman pertama itu ada cara membuat nasi goreng dan pengalaman berlibur pantai. Nah, jadi kemudian nanti kalau sudah kalian menemukan yang mana teks prosedur, kalian tuliskan, ungkapkan alasannya. Mengapa kalian mengatakan bahwa teks tersebut termasuk ke dalam teks prosedur? Paham? Tidak? Alasannya tuh begini nah, ini ada jawabannya. Misalkan teks yang termasuk teks prosedur, misalkan teks A. Nah, apa alasannya? Kenapa kalian mengatakan teks termasuk dalam teks prosedur? Nah, oke, untuk yang kolom ini. Baik, perhatikan yang kolom kedua. Yang kolom kedua. Itu kalimat imperatif. Kalian tadi saya sudah menyebutkan contohnya kalimat imperatif. Kalimat apa itu? Kalimat imperatif. Apa? Bukan. Salah. Kalimat perintah tadi ada contohnya kayak aduklah, masukkan. Apa? Bukan. Itu bagian dari kata. Kalimat apa itu tadi yang saya sebutkan? Ada bilang siapkan, masukkan. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, jadi semisal kalian tadi memilih teks A sebagai teks prosedur. Nah, coba kalian analisis yang mana di situ kalimat imperatifnya. Kemudian menggunakan apa? Selanjutnya urutan konjungsi, urutan waktu. Nah, ini kayak yang menghubungkan dari langkah sebelumnya ke langkah berikutnya. Ya kayak setelah itu atau kemudian selanjutnya itu semua konjungsi urutan waktu yang menghubungkan langkah demi langkah. Yang terakhir kata keterangan cara. Aduk. Nah, misalkan maksudnya kayak kita contohnya di situ aduk ngasih secara perlahan, itu kan kayak memberikan keterangan cara toh. Kayak misalkan tidak diaduk saja. Dalam hal itu kita membaca secara perlahan begitu. Nah, sudah paham semua? Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti jika ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Jadi bagaimana, sudah selesai? Sudah semua? Sudah? Baik. Nah, rekam tanya. Pertanyaan pertama. Manakah yang termasuk teks prosedur? Siapa yang kelompok mana yang ingin menjawab? Kelompok 1, silakan. Apa? Oke, teks A. Apa alasannya kenapa kalian memilih teks A? Karena teks A merupakan cara membuat nasi goreng. Ya betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, pertanyaan nomor kedua. Kenapa teks tersebut termasuk teks prosedur?
Apa tujuan dari teks A? Tujuan dari langkah membuat nasi goreng. Isinya terdapat alat bahan serta proses pembuatan nasi goreng. Betul. Tepuk tangan untuk nomor 2. Konjungsi urutan waktu. Teks apa yang kena pilih di nomor 1? Teks A. Oke. Sebutkan konjungsi urutan waktu yang ada pada teks A. Setelah itu. Lanjutkan. Setelah itu apa? Setelah itu masukkan nasi putih. Caranya masih keras-keras sedikit tidak kedengaran. Setelah itu masukkan nasi putih. Nah, untuk kalimat imperatifnya, dia tahu kalimat imperatif, kalimat perintah. Tambahkan. Ya, cukupnya tambahkan. Ingat nah, setiap kalimat perintah itu dia menyuruh, memerintah. Misalkan masukkan, ada cukup tambahkan, siapkan, aduklah. Itu perintah semua. Begitu. Paham? Terima kasih tadi atas partisipasi kalian dalam kegiatan berdiskusi. Nah, saya minta saya akan bertanya satu kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas yang tadi saya berikan. Satu orang, satu kelompok, siapa bisa? Saya. Oke, saya ulang. Satu kesulitan saat kalian mengerjakan tugas yang tadi saya berikan. Oke, kamu. Apa kesulitannya? Silakan. Saya kesulitan dalam mencari keterangan cara pada teks A. Oh, itu karena kamu tadi kurang paham tentang cara tentang teks keterangan cara. Dan tadi sudah dijelaskan, sudah paham? Paham? Oke, masih ada? Silakan. Saya kesulitan dalam menemukan konstruksi undang-undang teks A. Tadi saya sudah menjalankan konvensi keterangan waktu itu apa? Apakah masih kurang jelas atau sudah? Oke, sudah ulang kembali ya. Dengan kelompok lain ya. Jadi konjungsi keterangan waktu itu konjungsi yang menghubungkan langkah demi langkah. Dari langkah pertama ke langkah kedua, langkah ketiga, dari langkah ke jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa kalian semua senang? Nah, jadi deh satu dari saya pentingnya untuk membedakan teks prosedur dengan teks lainnya itu adalah karena teks prosedur itu merupakan teks yang berisikan langkah-langkah atau tata cara melakukan sesuatu agar yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan kita. Paham? Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, atas semangat kalian yang sangat luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.